Ya, selamat pagi, Jolin. Ini saya akan bahas soal fisika yang kamu kasih kemarin, PR, ya. Getaran selaras atau getaran harmonis. Nomor 1 soalnya dikatakan persamaan gerak harmonis sederhana adalah Y sama dengan 0,10 sin 30 pi T, maka besar frekuensi dari benda itu adalah. Nah, begini pembahasannya. Jadi di soal disebutkan persamaannya adalah Y sama dengan 0,1 sin 30 pi T. Nah, secara umum persamaan gelombang sederhana atau getaran harmonis sederhana adalah Y sama dengan A sin omega T. A ini adalah amplitudo getaran dan omega ini adalah kecepatan sudut. Ingat, gerak melingkar, kecepatan sudut rumusnya adalah omega sama dengan 2pi dikali F. Atau kalau ditanyakan frekuensinya sama dengan omega kecepatan sudut dibagi 2pi. Nah, ini adalah amplitudo, ini 30pi ini adalah omeganya. Jadi F-nya adalah 30pi, omeganya dibagi 2pi. Ketemulah 15 Hz. Nah, begitu, gampang toh. Yang nomor 2 juga sama. Nomor 2 sama saja. Sama, sebuah osilator bergetar sederhana dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 8 T. Nah, ini hanya satuan saja ya. Di soal ini sebutkan satuannya Y senti dan T dalam sekon. Jadi nanti jawabannya juga dalam senti. Kalau meter ya dalam meter gitu. Nah, ditanyakan di sini adalah percepatan maksimum getaran tersebut adalah titik-titik. Sama seperti tadi, persamaan ini adalah 4 sin omega T. Berarti A ini adalah amplitudonya 4. Yang 8T ini adalah omega T. Jadi omeganya atau kecepatan sudutnya 8. Tidak pakai pi ya. Kalau nomor 1 tadi pakai pi, ini tidak pakai pi ya sudah, berarti omeganya 8. Nah, percepatan maksimum dirumuskan sebagai min A omega kuadrat. Min di sini hanya menunjukkan berlawanan dengan arah getaran ya, percepatannya. Atau turun ini posisinya percepatannya. Kalau min adalah kondisi partikelnya lagi bergerak ke bawah. Nah, dari mana dapat rumus ini? Jadi begini, persamaan gerak harmonis ini Y itu adalah simpangan. Nah, simpangan ini kalau kita turunkan akan menjadi V. Kalau V diturunkan lagi akan menjadi A. Nah, turunan trigonometri ini nanti saya jelaskan waktu ketemu langsung saja ya. Ini sementara langsung saja ketemu persamaannya. Karena ini harus dijelaskan memakai turunan trigonometri. Nah, persamaan percepatan adalah turunan kedua dari Y. Turun ke ketemu V, turunkan lagi ketemu A. Menjadi A omega kuadrat sin omega T. Nah, A akan mencapai maksimum saat sin omega T-nya ini 1. Jadi A max terjadi saat min A omega kuadrat. A-nya dimasukkan 4, omeganya dimasukkan 8 kuadrat. Ya, 64 kalimat min 256 cm per sekon kuadrat karena tadi sentimeter diketahui di soal. Kalau nanti dipilgannya dalam meter per sekon tinggal di konversi ke meter per sekon kuadrat menjadi 2,5. Nah, itu untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 sama saja juga. Jadi nanti di soal ini diketahui sebuah partikel bergetar harmonis dengan periode 0,4 T ya.
amplitudonya 8 cm, kecepatan maksimumnya berapa? Nah, yang kita itu periode. Lah, dari periode ini bisa didapat omega. Omega kan rumusnya selain 2πf tadi adalah 2pi per T periode. Jadi 2pi dibagi 0,4 menghasilkan 5pi. 5pi ya. 20 bagi 4. A-nya 8 cm. Amplitudo diketahui di soal tadi 8 cm. Kita cari dulu persamaan getaran harmonisnya, yaitu Y sama dengan A sin omega T. A-nya 8, omeganya 5pi, 5pi T. Selesai. Terus ingat tadi, kalau Y diturunkan, dia akan menjadi V, turunan pertama ya. Jadi turunan ini nanti akan diajarkan di kelas 11 matematika. Tapi nanti untuk fisika saya ajari cara menurunkannya. Jadi turunan dari Y adalah V, kecepatan, yaitu A omega cos omega T. Terus langsung dimasukkan, A-nya 8, omeganya tadi 5pi, cos 5pi T. Jadi persamaan kecepatannya adalah 40pi cos 5pi T. Jadi ini adalah turunan pertama dari persamaan Y, atau persamaan simpangan gerak harmonis sederhana. Turunkan ketemu V. Kalau V diturunkan nanti ketemu yang A ini tadi. Gitu ya. Nah, cara menurunkannya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini, nah sama Vmax terjadi saat cos omega T ini adalah 1. Jadi Vmax-nya sama dengan A dikali omega. A-nya 48pi ya, dikali omega tadi 8A, omeganya 8 kali 5pi 40pi. Cos omega T-nya maksimum 1. Jadi Vmax nya 40pi cm per sekon. Nah, itu untuk yang nomor 3. Saya lanjutkan soal nomor 4. Disebutkan di situ, sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 T ya. Apabila amplitudo A 10 cm, maka simpangan ayunan setelah bergetar 6 sekon berapa senti? Mestinya ya sesuai dengan satuan dari amplitudo 10 cm tadi. Nomor 4, begini pembahasannya. Y lagi selalu berawal dari rumus umum dari simpangan atau Y adalah A sin omega T. Nah, omega, ingat rumus omega kecepatan sudut adalah 2pi per T, karena di sini diketahui periodenya di soal ini. Ya, kita masukkan ya, sama seperti soal nomor 1 dan 3 tadi, diulang-ulang saja. Periodenya 10, sin omeganya adalah 2pi per periode. Jadi 10 sin 4 per 3 pi T. 3 per 2 ya, dikali dibalik 4 per 3 pi T. Ditanyakan nanti setelah bergetar 6 detik, simpangannya berapa saat itu. Nah, kalau soal seperti ini, berarti kita tinggal masukkan saja T ini ke rumus umum tadi. T-nya diganti 6 sekon. Nah, kita masukkan ya. Y sama dengan 10 sin 4 per 3 pi dikali T. T-nya 6. Kita coret. 2 kali 4 pi 8 pi. Lah, ini kita hitung sin 8 pi itulah sama saja dengan sin 360, karena ini kan 8 pi itu kan 4 putaran. Nah, 4 putaran anggap aja berarti kayak 4 kali 2 pi. Berarti sama saja dengan sin 2 pi. Nah, sin 2 pi atau sin 360 adalah 0. Jadi simpangan saat waktunya 6 detik adalah 0. 0 itu artinya berarti ini pas di simpul gelombang. Jadi tidak ada simpangannya. Maksudnya begini, misalkan ini gelombang begini. Nah, dia ada di sini. Nah, titiknya ada pas di sini. Pas di titik setimbangnya, atau Y-nya sama dengan 0. Nah, posisinya di sini. Letaknya ya. Nomor 5, sama ya, diulang lagi. A-nya 0,4. Frekuensinya dihitung dengan omega per 2 pi, karena di soal ini yang diketahui adalah
omeganya ya. Dari persamaan ini lihat, ini adalah amplitudo, 30P ini adalah omeganya ya. A sin omega T, selalu seperti itu. Omeganya 30P. Ditanyakan T-nya nanti dalam sekon, simpangannya dalam satuan meter. Oh ya, ini berarti 0,4 ini adalah meter. Tentukanlah amplitudo, frekuensi, dan periode dari persamaan tersebut. Ya, kita cek. Frekuensi adalah W per 2Pi, kayak tadi nomor 1 ya. W per 2Pi. W 2Pi F. Atau dibolak-balik, F sama dengan omega per 2Pi. Dihitung, ketemulah 15 Hz. Periode tinggal kebalikannya dari F. 1/15 sekon. Selesai. Amplitudonya tadi berapa? 0,4. Kan A-nya 0,4. Dari persamaan kelihatannya 0,4 sin 30 pt. Jadi ini amplitudonya adalah 0,4 meter. Karena disebutkan di soal itu dalam simpangannya ini dalam meter. Begitu ya. Nomor 6. Sebuah beban masanya 360 gram digantung dengan sebuah bekas yang memiliki konstanta pegas K ya, 400 Newton per meter. Kemudian disimpangkan sehingga terjadi getaran selaras. Tentukanlah periode getaran. Nah, untuk menentukan periode getaran sebuah bekas, dihafalkan rumusnya. Rumusnya seperti ini. Periode sebuah bekas adalah 2Pi akar M, massa yang digantungkan tadi, dibagi dengan K, konstanta pegas. Langsung masuk ya. 2Pi, jangan lupa masanya dijadikan kilogram, 0,36. Konstanta pegasnya adalah 400 Newton per meter. Ingat ya, ini gram dijadikan kilogram dibagi dengan 1000. Sehingga didapatlah 2Pi dikali 0,6 dibagi 20. 0,06 pi sekon. Nah, begitu. Jadi ini dihafalkan periode ya, periode pegas. Periode pegas. Nomor 7. Oke, nomor 7. Gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ya, gaya pemulih. Jadi disebutkan bandul masanya digantung pada tali sepanjang 20 cm. Bandul di simpangan 4 cm dari titik setimbangnya. Kemudian dilepaskan. Apabila percepatan gravitasinya 10 G, gaya pemulihnya berapa? Jadi gaya pemulih itu seperti ini. Ini ada bandul diayun. Nah, begini, jaraknya 4 cm. Ini ya, 4 cm X-nya. Panjang talinya 20. Di sini 20. Ya, 20 cm. Jadi ini 20 cm panjang tali, X-nya disimpangkan 4 cm. Di sini ada sudut theta, sudut simpangan. Ya. Nah, gaya pemulih ini kan menyimpang ke sana. Nanti kan dia akan balik ke sana. Getar balik gitu ya. Nah, gaya pemulihnya itu ini dorong ke sana, ada F. Nah, F-nya sebesar apa? F pemulih itu rumusnya adalah sama dengan W sin theta. Nah, W ini adalah mg, W ini adalah W sin theta. W-nya ini adalah mg sin theta. Jadi F pemulih adalah mg sin theta. Sin theta-nya berapa? Ini. Theta di sini X per L. X per L. 4/20. 1/5. Masanya jangan lupa jadikan kilogram. 0,05 dikali percepatan gravitasi 10. 0,5 dikali 1/5. Jadi gaya pemulihnya adalah 0,1 Newton. Begitu ya. Jadi gaya pemulih itu ada bandul ngayun ke sana. Nanti kan dia bisa balik ke sana, ngayun ke sini lagi, bolak balik. Nah, gaya pemulihnya itu kalau dari sini ya nanti didorong balik lagi ke sini. Nah, itu yang namanya gaya pemulih, itu adalah gaya untuk membalikkan ayunan benda ini ya. Bolak balik. Gaya pemulihnya berapa? W sin theta atau mg sin theta. Sinnya adalah X per L ya. L panjang tali. Begitu, tinggal dimasuk rumus. Nomor 8 terakhir, sama lagi kayak tadi, Y sama dengan A sin omega T. A-nya disebutkan 0,06. Omeganya disebutkan 10. Jadi kita langsung persamaan umumnya di sini ya. Y 0,06 sin omega T. Tentukan persamaan kecepatan.
Kecepatan maksimum dan persamaan percepatan. Ini seperti yang sudah dibahas tadi. Ya, di nomor 2 dan 3 tadi kayaknya ya. Jadi Y persamaan simpangan ini kalau diturunkan, turunan pertamanya adalah kecepatan, yaitu AV cos omega T. A-nya 0,06, omeganya 10, cos 10T. Jadi 0,6 cos 10T. Vmax-nya terjadi saat cos omega T-nya ini nilainya 1. Ingat ya, kalau maksimum cos-nya ini nilainya 1. Karena nilai cos kan maksimum 1 ya. 1 sampai min 1. Maksimum 1. Nggak bisa lebih dari 1. Jadi maksimum V terjadi saat cos-nya nilai cos 1. Jadi Vmax-nya adalah 0,6. Satuannya ngikutin soalnya. Di soalnya ini tidak disebutkan satuannya apa. Maka di sini tidak saya kasih satuannya. Kayak tadi juga A ini adalah turunan kedua dari simpangan. Jadi simpangan diturunkan pertama jadi V, turunkan lagi, V ini diturunkan jadi A. Nah, sehingga persamaan percepatan adalah min A omega kuadrat sin omega T. Tinggal dimasukkan A-nya 0,06, omeganya kuadrat, 10 kuadrat, sin omega T. Nah, inilah rumus dari percepatan. Ini rumus kecepatan, Vmax-nya terjadi saat 0,6. Ini adalah rumus percepatan, yaitu min 6 ya, karena dikali 100 tadi, sin 10T. Demikian pembahasan PR-mu Jolin. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Terima kasih.